Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita berikutnya adalah tentang aspek dasar dalam agama. Sebelumnya kita sudah mengkaji tentang unsur agama. Ada 5 paling tidak. Yang pertama adalah kepercayaan kepada yang gaib, ya, yang maha agung, Tuhan. Yang kedua, aspek sakral. Yang ketiga, ritual. Yang keempat, pengalaman mistis. Dan yang kelima, umat beragama atau penganut. Nah, yang kita bahas kali ini itu adalah aspek dasar agama dari sisi ajarannya. Gitu ya. Paling tidak di sini berdasarkan studi terhadap agama Islam, ya. Itu. Dari segi ajarannya Islam itu ada 3 aspek dasar. Yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua ritual, dan yang keempat spiritual. 3 aspek dasar dalam ajaran sebuah agama. Dalam konteks ini Islam. Ketuhanan itu istilah lain dari iman. Kemudian juga ritual itu istilah lain dari Islam, dan spiritual itu istilah lain dari ihsan. Nah, mungkin Islam, iman, dan ihsan itu lebih populer ya di telinga kita karena ini memang diambil langsung dari hadis Nabi gitu. Sedangkan istilah yang disebutkan ketuhanan, ritual, spiritual ini istilah yang memang ya sengaja saya buat untuk dalam konteks pembahasan studi agama ini, keilmuan ini. Dari dalam bahasa agama itu istilahnya Islam, iman, dan ihsan. Apa iman dulu? Iman itu mencakup 6 ya. 6 rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qadar. Kemudian juga Islam ya, itu mencakup syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ihsan itu mencakup, nah disinilah nilai spiritualnya. Itu istilah ihsan kalau menurut definisi yang diberikan oleh Nabi sendiri, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak mampu melihatnya, maka engkau yakin dalam dirimu bahwa Allah melihatmu. Itu ihsan. Ini adalah aspek, ini adalah makanya kemudian ini untuk ihsan ini nama lainnya, maknanya sama saya setarakan dengan spiritual. Iman ya, aspek imannya itu yang mencakup 6 rukun iman itu kan jelas ini adalah seputar ketuhanan gitu. Sedangkan Islam ya, 1 sampai 5 rukun Islam itu jelas seputar ritual ya, peribadatan. Sedangkan ihsan itu terkait rasa di dalam diri ketika melakukan ibadah ya, dan ini mencakup berapa wilayahnya adalah wilayah spiritual. Nah, dalam agama Islam paling tidak 3 hal ini adalah rukun. 3 rukun agama dalam Islam. Ketuhanan, ritual, spiritual, iman, Islam, dan ihsan. Baik, ketuhanan atau iman itu seiring dengan perjalanan waktu sejarah Islam itu kemudian melahirkan banyak persoalan tentang ketuhanan ini, dan kemudian juga dari persoalan-persoalan tersebut melahirkan banyak sejumlah ilmu-ilmu pengetahuan ya, ilmu-ilmu pengetahuan Islam. Dalam konteks ketuhanan ini, persoalan-persoalan yang muncul itu kemudian melahirkan ya, ilmu-ilmu ya, di antaranya adalah ilmu teologi Islam. Ilmu teologi Islam lahir berangkat dari persoalan-persoalan ketuhanan yang itu juga kemudian dan kelahirannya itu adalah sebagai jawaban dari persoalan-persoalan tersebut. Ya, ada tadi ilmu teologi Islam yang istilah lainnya dan yang lebih spesifik di tengah umat Islam yang lebih dikenal itu adalah ilmu kalam atau ilmu tauhid. Nah, ada juga tentang istilah lain adalah ilmu eskatologi. Eskatologi itu ada ilmu tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, ya, kehidupan setelah kematian. Ya, ilmu tentang masa depan. Nah, di sini kan juga dalam wilayah keimanan itu kita dalam salah satu poin di dalam rukun Islam itu kan ada percaya kepada hari akhir, kemudian qada dan qadar, dan juga kepada malaikat. Nah, ini kan objek-objek atau topik-topik yang itu pembahasannya itu ya
seputar pembahasan keimanan ketuhanan gitu ya. Cuma kalau dalam ilmu modern pembahasan tentang materi-materi ini itu dibahas dalam satu cabang ilmu yang disebut eskatologi gitu ya. Cuma kalau dalam tradisi Islam ya, eskatologi ini masuk ke dalam salah satu pembahasan di ilmu kalam. Jadi aspek ketuhanan ini melahirkan ilmu kalam. Kemudian yang kedua itu aspek ritual. Ritual ini kalau dalam bahasa hadis dalam bahasa yang populer di tengah kita ya, yaitu Islam, yaitu rukun mencakup 5 hal ya, 5 rukun Islam. Ada sholat, puasa, zakat, haji. Nah, inilah ritual wajib yang dilakukan oleh umat Islam. Di aspek yang kedua ini, aspek ritual ini ya, di dalam Islam kemudian sepeninggalan Nabi itu banyak melahirkan masalah-masalah baru. Sehingga lahirnya masalah-masalah baru ini tentang seputar ritual ya, tentang seputar peribadatan itu melahirkan cabang ilmu yang lain yang berikutnya, yaitu fikih. Lahir sebagai hasil dari munculnya permasalahan dan sekaligus dia sebagai jawaban dari permasalahan tersebut ya, maka lahir ilmu fikih, ilmu yang menjawab tentang masalah-masalah di seputar ritual, tentang sholat, puasa, zakat, haji, semuanya ada dalam pembahasan ilmu fikih. Kemudian dari fikih lahir ilmu-ilmu yang berikutnya yang lain, ada usul fikih. Kemudian berikutnya adalah aspek spiritual yang dalam bahasa agama itu aspek ihsan. Ihsan ini adalah terkait rasa atau pengalaman mistik yang diperoleh ketika melaksanakan ritual. Dalam Islam, ilmu yang membahas ini kemudian lahir, yaitu ilmu tasawuf. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain itu adalah turunan dari ilmu-ilmu ini atau ngikut saja. Yang lain seperti ada misalkan ada ulumul Quran, ilmu ulumul Quran, ilmu yang terkait dengan Al-Quran seperti ilmu tafsir, ilmu tentang asbabun nuzul. Nah, itu adalah ilmu-ilmu yang itu ilmu alat, perangkat-perangkat ini, yang ilmu-ilmu ini adalah sebagai perangkat untuk bisa menghasilkan produk-produk hukum di dalam fikih. Seorang yang ingin berfatwa tentang bidang keagamaan, tentang bidang ritual, dia harus memahami Al-Quran. Ya, untuk memahami Al-Quran, seorang harus belajar ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran, ulumul Quran itu. Ada juga ilmu hadis, ulumul hadis, ilmu yang terkait dengan hadis. Nah, ini juga termasuk ilmu alat, ilmu pembantu. Ya, meskipun mungkin proses kelahirannya kurang lebih sama, ya, hampir beriringan, tapi kan dari segi kegunaan ilmu-ilmu ini adalah sebagai alat atau perangkat kendaraan. Kita akan memahami Al-Quran atau memahami hadis untuk menghasilkan produk-produk hukum, fatwa tentang suatu tata cara agama, misalkan dalam fikih. Itu ini halal atau haram, ini boleh atau tidak. Nah, otomatis kan penggaliannya itu dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kita tidak akan memahami Al-Quran dan Sunnah kalau tidak memahami ilmu yang terkait dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka untuk menjadi seorang untuk bisa menjadi seorang faqih, ahli fikih, ya maka dia harus memahami ilmu-ilmu hadis. Itu karena hadis itu adalah sebagai sumber untuk menghasilkan hukum dalam fikih. Gitu. Maka kemudian ilmu hadis itu termasuk ilmu alat. Inilah hal-hal mendasar dalam agama Islam. Jadi sekali lagi, ada ketuhanan atau iman, di situ akan melahirkan berbagai macam cabang ilmu yang muaranya adalah pada ilmu kalam atau ilmu teologi Islam. Kemudian juga aspek ritual atau Islam ya, tentang terkait dengan peribadatan, itu kemudian melahirkan cabang-cabang ilmu yang muaranya adalah pada ilmu fikih atau jurisprudensi. Dan kemudian juga aspek spiritual atau ihsan itu melahirkan berbagai macam cabang ilmu yang itu muaranya adalah pada ilmu tasawuf ya, atau mistisisme Islam. Etika masuk mana etika? Nah, etika bisa terkait erat dengan spiritual, ya, dengan tasawuf, bisa juga terkait dengan ritual ya. Gitu. Etika itu terkait ilmu tentang bagaimana berperilaku baik dengan orang lain. Gitu. Dari segi internalisasinya ya, etika ini adalah terkait erat dengan spiritualitas, dengan tasawuf. Tapi dari segi tata cara pelaksanaannya
ya bagaimana menjalin hubungan baik dengan orang lain dalam jual beli misalkan, etika jual beli, etika bermasyarakat, ya etika berpolitik itu prakteknya itu terkait erat dengan fikih, ya, gitu. Ya, jadi sekali lagi tiga hal ini ketuhanan, ya, yang kemudian melahirkan ilmu teologi Islam atau ilmu kalam atau ilmu tauhid, kemudian juga ritual melahirkan ilmu fikih, kemudian spiritual melahirkan ilmu tasawuf itu yang mendasar. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain itu adalah sebagai ilmu penunjang, ya, ilmu alat yang menunjang untuk kita menguasai, ya, tiga ilmu mendasar ini.